Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah PIE atau Pengantar Ilmu Ekonomi, Introduction to Economics ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi 2 tentang teori permintaan dan teori penawaran ya. Jadi ini perhatikan, ini ada sub-sub pokok bahasan ini. Jadi nanti kita akan membahas tentang teori permintaan dan kurva permintaan, kemudian penentu permintaan, teori penawaran dan kurva penawaran, penentu penawaran, dan analisis keseimbangan pasar. Ya, jadi nanti dengan memahami yang permintaan dulu, teori permintaan dan kurva permintaan, nanti akan dengan cepat kita akan bisa memahami teori penawaran dan kurva penawaran. Ya, jadi cuma itu permintaan dan penawaran itu dua hal yang berlawanan nanti ya. Kalau permintaan itu dari sisi pembeli atau konsumen, penawaran dari sisi produsen ya, atau penjual. Baik, kita ke teori permintaan dan kurva permintaan ya. Ya, jadi apa itu teori permintaan dan kurva permintaan? Nah, nanti kita akan tahu. Jadi kalau teori permintaan ini menerangkan hubungan antara jumlah permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan atas suatu produk. Itu bisa berupa barang dan atau jasa. Banyak faktor yang berpengaruh. Jadi kalau teori permintaan ini menerangkan jumlah permintaan dan seluruh faktor yang berpengaruh terhadap permintaan tersebut. Ya. Sekarang kalau kurva permintaan ini berbeda. Jadi kalau kurva permintaan lebih menyempit, lebih khusus. Jadi kalau teori permintaan itu secara umum, kalau kurva permintaan ini secara khusus. Jadi dari banyak faktor yang berpengaruh tadi kita ambil satu faktor yang penting, yaitu harga. Maka di sini kalau kurva permintaan itu menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh pembeli. Jadi harga barang itu merupakan faktor yang utama yang dilihat konsumen ketika hendak membeli sebuah barang. Jadi pada umumnya konsumen atau pembeli itu melihat harga. Maka di sini nanti ada dari sekian banyak faktor yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan, nanti dikelompokkan dua, yaitu faktor harga dan faktor bukan harga. Nah, yang faktor bukan harga ini banyak. Nah, maka dalam kurva permintaan ini kita ambil satu faktor yang berpengaruh, yaitu faktor harga ini. Maka lebih khusus kalau kurva permintaan. Nah, ini perbedaan antara teori permintaan dan kurva permintaan. Ya. Nah, selanjutnya kita ke hukum permintaan. Nah, ini hukum permintaan ini menjelaskan tentang kurva permintaan tadi. Jadi dari banyak faktor yang diamati cuma faktor harga saja. Jadi faktor-faktor yang lain itu kita asumsikan tidak mengalami perubahan atau tidak diperhatikan. Maka hukum permintaan ini berbunyi seperti ini. Nah, perhatikan, hukum permintaan itu menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan harga suatu barang atau jasa, ceteris paribus, ini ceteris paribus ini asumsi yang digunakan, ini asumsi yang sangat terkenal dalam ilmu ekonomi, ini asumsi ceteris paribus. Artinya hal-hal lain konstan atau faktor-faktor atau variabel-variabel lain yang turut berpengaruh terhadap jumlah permintaan itu kita anggap tidak mengalami perubahan atau konstan. Ya, ini ceteris paribus ini dari bahasa Latin ya. Nah, jadi teori hukum kurva permintaan, hukum permintaan ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus.
Sementara kalau teori permintaan tadi kan banyak faktor. Jadi faktor yang bukan harga itu kita asumsikan tidak mengalami perubahan atau konstan, maka disebut asumsi ceteris paribus. Ya, saya lanjutkan. Jadi hukum permintaan menyatakan peningkatan harga suatu barang atau jasa ceteris paribus akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Ya, atau dengan kalimat lain, apabila harga barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Ini dengan redaksi yang lain, maksudnya sama, dengan asumsi ceteris paribus. Ini hukum permintaan. Sebaliknya, apabila harga suatu barang itu turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Ceteris paribus. Ya, ini hukum permintaan. Ya, ini menjelaskan kurva permintaan tadi. Ya, jadi yang diamati hanya yang dianggap berubah naik turun itu adalah variabel harga suatu barang. Ya, jadi pada dasarnya konsumen atau pembeli itu menginginkan harga barang yang murah. Maka ketika harganya itu turun, maka jumlah permintaan akan bertambah. Itulah hukum permintaan. Dan begitu juga sebaliknya, ya. Jika harganya naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Itu ya, jadi sekali lagi hukum ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus. Maka kalau asumsi ini ditiadakan atau kita lepas, semua faktor itu berubah, mengalami perubahan, maka apabila harga suatu barang naik, belum tentu permintaannya akan turun, belum tentu. Bisa saja harga barang naik, jumlah permintaan juga naik. Kenapa? Karena pada saat yang sama faktor-faktor yang turut mempengaruhi permintaan itu juga berubah. Misalkan pendapatan konsumen. Kalau meskipun harga barang naik, kalau pendapatan konsumen juga naik, pada saat yang sama selera konsumen juga naik. Nah, maka meskipun harganya naik, maka jumlah permintaannya bisa saja bertambah. Nah, ini apabila asumsi tadi tidak diterapkan, ya, tidak diterapkan. Maka kalau asumsinya diterapkan, ya hukum permintaan seperti ini. Ya, baik. Kemudian kita ke faktor-faktor penentu permintaan atau faktor-faktor yang turut mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah permintaan, ya. Jadi pada dasarnya ada dua faktor yang dua faktor yang penting, yaitu faktor harga dan faktor bukan harga. Tapi di sini dirinci seperti ini. Ini yang jelas faktor harga, yaitu harga barang itu sendiri yang sudah dibahas tadi, yang dijelaskan dalam kurva permintaan dan hukum permintaan. Nah, ini kemudian selanjutnya ini faktor bukan harga. Harga barang lain meskipun namanya harga, tapi ini kelompokkan faktor bukan harga. Jadi ada faktor harga dan bukan harga. Yang bukan harga ini yang harga barang lain yang berkaitan, pendapatan konsumen dan selera konsumen. Ya, ini faktor-faktor ini dalam realitas itu terus berubah, ya, bisa naik, bisa turun. Nah, maka untuk mempelajari, maka teori permintaan itu menghubungkan jumlah permintaan dan seluruh faktor yang berpengaruh ini. Sementara kalau kurva permintaan, kita kurva permintaan dan hukum permintaan tadi yang kita amati hanya harga barang itu sendiri yang berubah. Sementara faktor yang bukan harga, yang harga barang lain, pendapatan konsumen, selera konsumen, itu kita asumsikan, kita anggap tidak berubah, konstan. Nah, maka teori itu berlakunya dengan asumsi ini. Ya, ini faktor-faktor yang turut mempengaruhi jumlah permintaan. Ya. Kemudian masih ada ekspektasi perubahan harga. Nah, ini ekspektasi itu perkiraan atau harapan itu apakah harga itu akan naik atau harga akan turun, dugaan atau perkiraan. Ya. Ya, jadi masing-masing faktor ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
ini turut berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Ya, kemudian kita ke ini pengertian tentang gerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Ini berbeda. Jadi gerakan sepanjang kurva dan pergeseran kurva, bergeser itu bergeser ke kanan atau ke kiri, naik atau turun itu bergeser. Ini terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan tadi. Nah, sekarang kita ke yang pertama dulu, gerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi kurvanya tidak bergeser, jadi yang hanya terjadi pergerakan saja. Nanti ada gambarnya, bergerak dari titik ke titik, baik turun atau naik. Ya, ini penyebabnya adalah faktor harga barang itu sendiri, faktor harga barang. Sementara kalau pergeseran kurva permintaan itu terjadi atau penyebabnya adalah perubahan faktor bukan harga yang tadi. Jadi harga barang lain, selera konsumen, pendapatan konsumen, ekspektasi perubahan harga, iklan dan sebagainya. Iklan, promosi. Nah, ini faktor bukan harga. Ini akan menyebabkan pergeseran kurva. Ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Ya, kita perhatikan, kita ambil yang kasus harga naik. Ya, coba perhatikan ini pergeseran sepanjang kurva permintaan. Jadi ini kasus harga barang naik. Nah, ketika harga barang naik, ini jadi pergeseran dari titik A ke titik B. Maka jumlah permintaan berkurang dari Q0 ke Q1. Jadi harganya naik dari P0 ke P1. Nah, ini pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, begitu juga kalau harganya turun, ya turunnya sebaliknya. Kalau harganya turun dari titik B ke titik A nanti. Terus kemudian jumlah permintaannya bertambah. Kemudian pergeseran kurva permintaan. Nah, kalau pergeseran ini kurvanya bergeser. Misalkan kita ambil yang bergeser ke kanan ini ya. Ini dari titik A ke titik B bergeser ke kanan. Ini disebabkan oleh faktor bukan harga. Ya. Jadi mungkin karena pendapatan konsumen, iklan, selera konsumen itu mengalami perubahan, maka kurvanya bergeser, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau ke kanan itu berarti permintaan meningkat, terjadi peningkatan permintaan, kurvanya bergeser ke kanan. Ya. Kemudian ini sebaliknya ya, sebaliknya. Nah, langsung kita sekarang kalau sebaliknya tinggal bergeser ke kiri, berarti permintaan berkurang. Ya. Nah, sekarang teori permintaan dan teori penawaran dan kurva penawaran. Jadi dengan memahami teori permintaan tadi, maka kita akan bisa analog ya, maka kita akan bisa dengan cepat memahami juga teori penawaran dan kurva penawaran. Jadi kalau permintaan itu dari sisi pandang seorang pembeli atau konsumen, kalau penawaran dari sudut seorang penjual atau produsen. Nah, kepentingan pembeli dan penjual itu kan berbeda. Kalau penjual itu menginginkan harga yang tinggi. Ya, nah, maka cuma berbeda kacamata saja dalam melihatnya. Maka kalau teori penawaran sama seperti tadi, sama dengan sekarang kita terapkan di dengan memahami permintaan tadi kita terapkan di penawaran. Ya, ini. Jadi ada teori penawaran, ada kurva penawaran. Jadi kalau teori penawaran itu menerangkan hubungan antara jumlah penawaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, begitu. Kalau kurva penawaran kita ambil satu faktor yaitu harga. Ya. Nah, sekarang bagaimana hukum penawaran? Nah, ini
sama dengan permintaan tadi, cuma ini sekarang kita ganti kacamata, ganti sudut pandang. Ya, kita sudut pandangnya sekarang pada kepentingan penjual, ya. Penjual menginginkan harga yang tinggi, maka hukum penawaran berbunyi seperti ini. Jika harga barang itu turun ceteris paribus, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga, searah, turun. Karena harganya murah, maka keinginan penjual untuk menjual barangnya akan berkurang. Nah, sebaliknya kalau harganya naik, harga tinggi, maka keinginan atau kesanggupan penjual untuk menawarkan atau menjual produknya akan meningkat. Asumsi ceteris paribus, ya. Ini, jadi berbeda. Jadi kalau pada permintaan, hukum permintaan itu antara harga dan kuantitas itu berlawanan arah perubahannya. Kalau pada penawaran ini perubahannya searah. Harga naik, jumlah penawaran naik, harga turun, jumlah penawaran turun. Ini hukum penawaran. Sekali lagi, ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus, ya. Nah, sekarang sama, kita sekarang ke faktor-faktor penentu penawaran. Ya, ini seperti halnya di permintaan, ada harga barang itu sendiri jelas. Jadi kalau harganya naik, jumlah penawaran juga akan naik dan sebaliknya, ya. Ini faktor harga dan bukan harga. Yang bawah ini yang bukan harga. Ada harga barang lain yang berkaitan, harga faktor produksi, kemajuan teknologi. Nah, ini yang 3 di bawah ini faktor bukan harga. Nanti akan menyebabkan pergeseran kurva. Kalau yang faktor harga akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Nah, sekarang kita lihat sama seperti di permintaan tadi, ya. Ini ada pergerakan sepanjang kurva, ini disebabkan oleh perubahan harga, dan pergeseran kurva ini penyebabnya adalah faktor bukan harga. Itu yang mengalami perubahan, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Perhatikan, nah ini kurvanya, kalau kurva penawaran itu kurvanya naik ke kanan, ya, naik ke kanan. Kalau permintaan kan tadi turun ke kanan, nah dari kiri atas ke kanan bawah turun. Nah, ini kalau kurva penawaran, kurvanya naik ke kanan, jangan terbalik, ya. Ini maka ini namanya kurva yang positif itu seperti ini. Kalau permintaan kurvanya negatif, ya. Ini jadi searah, ini pergerakan sepanjang kurva penawaran, ya. Dari titik A ke titik B, kasus harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Kemudian sekarang pergeseran, ya. Nah, ini kasus pergeseran kurva penawaran, ini bergeser ke kanan, berarti penawaran meningkat. Ini penyebabnya faktor bukan harga, misalkan terjadi kenaikan kemajuan teknologi, misalkan. Kemajuan teknologi dalam produksi, ini akan menaikkan produktivitas, maka jumlah penawaran akan meningkat. Pada harga yang tetap setinggi P0, jumlah ditawarkan semakin banyak. Ini penawaran meningkat. Ini pergeseran kurva penawaran. Penyebabnya faktor bukan harga. Ya, baik, ini teori permintaan, kurva permintaan, dan teori penawaran, kurva penawaran. Nah, sekarang dengan memahami kurva permintaan dan kurva penawaran, kita akan pertemukan dalam sebuah pasar. Kita masuk ke analisis keseimbangan pasar, ya. Jadi kalau berbicara permintaan penawaran, nanti pada akhirnya kita akan masuk ke keseimbangan pasar ini, ya. Analisis keseimbangan pasar ini interaksi antara pembeli dan penjual di pasar, ya, akan membawa pada suatu kondisi yang disebut sebagai keseimbangan pasar. Jadi bertemunya keinginan pembeli dan keinginan penjual di pasar. Jadi mereka sepakat pada harga barang tertentu, ya. Jadi maka di sini keseimbangan pasar itu suatu keadaan
di mana pada tingkat harga tertentu, tingkat harga yang sudah disepakati, konsumen dapat membeli jumlah produk atau jumlah barang yang diinginkannya dan produsen dapat menjual jumlah produk yang dikehendakinya. Ini sudah sepakat pada harga tertentu. Ya, jadi dengan demikian keseimbangan pasar ini jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, coba kita lihat kurvanya seperti ini. Ya, ini kurva keseimbangan pasar, ini contoh hipotetis ya. Jadi harga keseimbangan yang perhatikan yang ini tabel ini data, misalkan ada data tentang harga sewa kamar hotel misalkan, ini pada harga 190 ini jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, inilah harga keseimbangan pasar ya. Jadi kalau harga di bawah 190 yang bagian atas itu jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Sementara kalau pada harga tinggi di atas 190 jumlah penawaran yang lebih banyak daripada jumlah permintaan. Nah, maka nanti setelah terjadi interaksi akhirnya ketemu pada harga atau sepakat pada harga 190 US dollar per hari misalkan seperti ini. Kemudian grafiknya seperti ini. Ini keseimbangan pasar dalam grafik. Perhatikan, nanti kurva permintaan itu yang D, demand, kurvanya downward sloping, jadi kurvanya berlereng ke kiri atau menurun ke kanan, dari kiri atas ke kanan bawah, sementara yang kurva penawaran yang S, supply upward sloping, yaitu berlereng ke kanan, ke atas ini ya. Maka persilangan titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran itulah keseimbangan pasar, yaitu pada harga P ini ya. Ya, demikian baca bukunya, buku teori ekonomi yang mikro ini, baca bukunya untuk lebih memahami teori permintaan dan teori penawaran. Jadi teori permintaan dan penawaran ini bagian yang cukup mendasar dalam mempelajari ilmu ekonomi ya, yang mendasar. Maka untuk lebih jauh lagi baca bukunya, nanti mungkin kita ada bahasan tersendiri dalam mungkin menggunakan Google Classroom nanti ya. Ya, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.